Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dini Maulida, Nurli Sipa, Pauzia, Risma Rismaya, dan saya sendiri Sahara Ailesari. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan materi tentang topik basic work. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik based work. Nah, apa itu topik based work atau pekerjaan berdasarkan topik? Nah, pekerjaan berdasarkan topik adalah cara mengatur pembelajaran anak-anak dan pembelajaran bahasa di sekitar atau tema yang menarik bagi anak-anak. Topik based work ini untuk membantu anak-anak belajar dan berlatih bahasa, konsep, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran lain dan membuat anak belajar melalui pengalaman. Nah, mengapa bekerja berdasarkan topik? Ada beberapa alasan mengapa pembelajaran ini berbasis topik dipilih. Yang pertama, isinya sangat penting. Yang kedua, dapat membantu proses belajar. Yang ketiga, memunculkan reaksi dan perasaan siswa. Yang keempat, lebih mudah memberikan sentuhan lokal pribadi pada materi. Yang kelima, susun kembali dan sesuaikan materi dengan situasi. Yang keenam, Anda dapat mengatur waktu sesuai keinginan. Yang ketujuh, ini mencakup semua keterampilan bahasa. Sekian dari saya tentang pengertian topik based work ini. Terima kasih. Prinsip-prinsip dalam mengajar pelajar muda. Pelajar muda mencapai tahap operasional konkret dari perkembangan kognitif. Jadi, di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual, suatu kemampuan untuk mengategorisasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika anak. Sebagai landasan untuk dapat mengkreasikan bahasa-bahasa sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Maka setiap siswa harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasikan ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkannya. Pemilihan materi pembelajaran pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa dan kaidah-kaidah dapat diberikan sepanjang hal itu diperlukan oleh siswa. Yang pertama, it's easier to understand and investigate the lesson. Jadi di sini topik based work sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena akan mempermudah guru dalam memahami dan menyelidiki pembelajaran. Yang kedua, it can motivate them to learn the new language. Jadi topik based work ini dapat memotivasi siswa dalam mempelajari bahasa baru. Yang ketiga, the student can associate word, function, structure, and situation a particular topic. Dalam topik based work, siswa dapat mengaitkan kata, fungsi, struktur, dan situasi dalam satu topik yang akan dibahas. Yang keempat, topic-based teaching allows the teacher to teach a certain subject deeply. Yaitu, dalam pembelajaran ini dapat memungkinkan guru untuk mengajarkan satu mata pelajaran tertentu secara mendalam. Yang kelima, it's easier for students to memorize and understand about the lessons. Pada topik based work, lebih mempermudah siswa dalam menghafal dan memahami tentang pelajaran. Yang keenam, it allows the teacher to give a personal touch to materials. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan sentuhan materi secara langsung. Yang ketujuh, the teacher is allowed to rearrange the material.
Di sini guru diperbolehkan untuk mengatur ulang materi yang akan disampaikan. Yang kedelapan, there is no limitation to spend how much time for topic. Jadi tidak ada batasan untuk menghabiskan banyak waktu dalam satu pembahasan. The step to set topic-based work, yaitu langkah-langkah dalam menerapkan pekerjaan berbasis topik. The first, choosing your topic, menentukan topik yang akan diajarkan. Nah, dalam hal ini biasanya guru akan menentukan atau memilih topik-topik yang akan diajarkan terlebih dahulu. Nah, terkadang mudahnya guru itu membuat sebuah RPP, yaitu rencana pembelajaran. Nah, namun bila ketika di dalam kelas ada yang sesuatu hal yang menarik minat siswa, nah hal tersebut dapat dijadikan sebagai objek pengajaran bahasa Inggris. Dalam hal tersebut maka dapat kita masukkan objek tersebut dalam jadwal pembelajaran kita. And then planning time, mengatur waktu atau waktu perencanaan. Nah, di sini itu kita harus merencanakan terlebih dahulu topik yang akan kita ajarkan itu selama jangka waktu sampai kapan, dan satu topik itu durasinya ingin berapa lama, ingin menitkah, ingin butuh beberapa jam, atau bahkan beberapa hari kita mengajarkan satu topik tersebut. Nah, mungkin saja satu topik ini akan kita ajarkan selama beberapa hari ke depan, dan juga mungkin saja bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, ketika kamu belum bisa atau belum pernah menggunakan metode ini, nah cara yang paling baik yaitu menggunakan dari skala yang kecil terlebih dahulu. Nah, jika uji coba ini berhasil, maka kita bisa menggunakan metode ini ke pembelajaran yang selanjutnya. And then collecting material, mengumpulkan bahan materi. Nah, dalam hal ini seharusnya kita memulai mencari bahan-bahan materi yang akan kita ajarkan mengenai pengajaran bahasa Inggris. Nah, misalnya teks, terus tulisan, tes lisan, gambar-gambar, kartu, video, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan suatu topik yang akan kita ajarkan. Nah, dalam mengumpulkan bahan materi, kita selalu berpikir bahwa kita akan mengingat banyak sekali bahan-bahan materi tersebut. Tapi sayangnya kita tidak membuat catatan akan hal tersebut. And then function and situation. Nah, fungsi dan situasi. Nah, jika setelah kita memiliki topik dan kumpulan bahan-bahan materi yang telah terhubung, nah untuk selanjutnya coba praktikan situasi dan fungsi mana yang ingin Anda fokuskan. Nah, contoh, jika hewan peliharaan adalah topik yang Anda pilih dan Anda ingin menghabiskan 2 minggu untuk itu, nah Anda mungkin ingin mengambil bermain dengan hewan peliharaan, mengunjungi toko hewan peliharaan, dan memberi makan hewan peliharaan. Nah, dan fungsi bahasa yang berguna mungkin menggambarkan keinginan masa depan, mengungkapkan suka atau tidak disukai, dan meminta sesuatu. And then methods and activities. Nah, dalam hal ini kita memanfaatkan sepenuhnya sesuatu yang akrab bagi siswa dan kegiatan yang ada dalam teks. Contohnya kegiatan sederhana seperti misalnya storytelling dan aktivitas atau kegiatan lainnya. And then assessment, penilaian. Nah, dalam hal ini jika pembahasan tersebut telah selesai atau pekerjaan berbasis topik itu selesai, nah itu akan memberikan kepada murid dan guru suatu kesempatan yang baik untuk mencoba apa yang telah dilakukan. Nah, lakukan penilaian tersebut dengan bahasa ibu. Nah, tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka sukai atau yang mereka tidak sukai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.